Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Rahmawati, Haura Nashwa Azahra, Ayasi Diaul Haq, dan Irda Sahira, dengan dosen pengampu Bapak Agung Iranda SPSI, MA, Ibu Ferdiantika Anissa, MPSI Psikolog, Ibu Siti Raudoh, SPSI, MPSI, dan Bapak Beni Rahim, SPSI, MPSI, dan kami akan memaparkan materi mengenai Macrae dan Costa. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang biografi. Paul T. Costa lahir di Franklin, New Hampshire pada tahun 1942. Dia dan Robert Macrae mulai berkolaborasi pada tahun 1976. Dia memiliki gelar sarjana psikologi yang dia capai atau tempuh di Universitas Clark dan gelar doktor di Human Development Universitas Chicago. Di tahun 1985 sampai 2009, ia adalah kepala laboratorium kepribadian dan kognisi. Minat penelitiannya termasuk pengembangan dewasa, penilaian kepribadian, dan penyakit Alzheimer. Setelah meraih gelar sarjananya, Macrae memutuskan untuk melanjutkan studinya di bidang psikologi di Boston University. Pada tahun 1975, Macrae ditunjuk oleh James Fozard, seorang psikolog perkembangan orang dewasa di Normative Aging Study, kepada Paul T. Costa Jr., seorang pengajar di University of Massachusetts, Boston. Setelah pertemuannya, Macrae dan Costa bekerja di Gerontology Research Center. Poin selanjutnya adalah sejarah teori 5 faktor. Analisis 5 faktor diawali dengan kajian mengenai sifat manusia yang dipelopori oleh Alport dan Oudbert pada tahun 1930-an. Kemudian dilanjutkan oleh Carter, Tupes, Crystal, dan Norman. Macrae dan Costa mulai menganalisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian pada akhir tahun 1970-an sampai awal 1980-an. Pada awalnya, Macrae dan Costa hanya terfokus kepada 2 dimensi, yakni neurotisme dan ekstraversi. Tidak lama setelah itu, Macrae dan Costa menemukan dimensi baru yang mereka sebut dengan keterbukaan pada pengalaman. Pada tahun 1985, Macrae dan Costa menambah 2 dimensi terakhir, yakni keramaian atau agreeableness dan kesadaran, conscientiousness. Terdapat 5 model faktor yang disebut dengan istilah 5 besar dalam analisis faktor atas sifat kepribadian. Yang pertama adalah ekstraversi. Menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, level aktivitasnya, kebutuhan untuk didukung, dan kemampuan untuk berbahagia. Dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan hubungan. Mereka yang memiliki skor ekstraversi yang tinggi cenderung ramah dan terbuka, serta menghabiskan banyak waktu untuk mempertahankan dan menikmati sejumlah hubungan. Sementara mereka yang memiliki skor yang rendah cenderung tidak sepenuhnya terbuka dan memiliki hubungan yang lebih sedikit dan tidak memiliki kebanyakan orang lain. Mereka lebih senang dengan kesendirian. Yang kedua adalah neurotisme. Trait ini memiliki kestabilan dan ketidakstabilan emosi, mengidentifikasi kecenderungan individu, apakah individu tersebut mudah mengalami stres, mempunyai ide-ide yang tidak realistis, dan mempunyai coping respon yang maladaptif. Dimensi ini menampung kemampuan seseorang untuk menahan stres. Mereka yang memiliki skor N yang tinggi cenderung berciri tenang, bergairah, dan aman. Sementara mereka yang memiliki skor N yang rendah cenderung tertekan, gelisah, dan tidak aman. Yang ketiga adalah keterbukaan. Menilai usahanya secara proaktif dan penghargaannya terhadap pengalaman demi kepentingannya sendiri. Menilai bagaimana ia menggali sesuatu yang baru dan tidak biasa. Dimensi ini mengarah tentang minat seseorang. Mereka yang memiliki skor tinggi pada
akan cenderung menjadi imajinatif, benar-benar sensitif dan intelek. Sementara mereka yang memiliki skor rendah pada keterbukaan cenderung realistis, tidak kreatif, dan tidak penasaran terhadap sesuatu. Yang keempat adalah keramahan. Menilai kualitas orientasi individu dengan kontinum nilai dari lemah lembut sampai antagonis di dalam berpikir, perasaan, dan perilaku. Dimensi ini merujuk kepada kecenderungan seseorang untuk tunduk kepada orang lain. Mereka memiliki skor tinggi, cenderung jauh lebih menghargai harmoni daripada ucapan atau cara mereka. Mereka tergolong orang-orang yang kooperatif dan percaya pada orang lain. Mereka yang memiliki skor rendah cenderung memutuskan perhatian lebih pada kebutuhan mereka sendiri ketimbang kebutuhan orang lain. Yang terakhir adalah kesadaran, menilai kemampuan individu di dalam organisasi, baik mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai pelaku langsungnya. Sebagai lawannya, menilai apakah individu tersebut tergantung, malas, dan tidak rapi. Dimensi ini merujuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat perhatian seseorang. Orang yang mempunyai skor tinggi cenderung mendengar kata hati dan mengejar sedikit tujuan dalam satu cara terarah dan cenderung bertanggung jawab, kuat pertahanan, tergantung, dan berorientasi pada prestasi. Sementara skor yang rendah, ia cenderung menjadi lebih. Selanjutnya adalah poin perkembangan teori 5 faktor. Pada tahun 1980-an, McCrae dan Costa mulai yakin bahwa mereka dan para ilmuwan lain telah menemukan struktur kepribadian yang cukup stabil. Menurut McCrae dan Costa, hal yang paling mendasari agar tercapainya teori alternatif ini adalah teori alternatif harus mencakup dan perubahan dan pertumbuhan yang telah terjadi selama 25 tahun, dan juga tetap terikat pada prinsip empirik yang terjadi selama penelitian. Menurut McCrae dan Costa, model tersebut dan temuan dari badan penelitian yang berasosiasi dengannya tidak membentuk suatu teori kepribadian. Sebuah teori mengorganisasikan temuan-temuan untuk dapat menghasilkan suatu cerita yang koheren, memfokuskan isu-isu dan fenomena-fenomena yang dapat dan harus dijelaskan. Poin selanjutnya adalah komponen teori 5 faktor. Dalam teori 5 faktor memiliki 2 komponen, yaitu komponen inti dan komponen sekunder. Komponen inti terdiri dari kecenderungan dasar, karakteristik adaptasi, dan konsep diri. Yang pertama akan dijelaskan adalah kecenderungan dasar. Menurut McCrae dan Costa mendefinisikan kecenderungan dasar sebagai substansi dasar yang universal dan kapasitas dan disposisi kepribadian yang umumnya diasumsikan daripada diobservasi. Kecenderungan dasar dapat bersifat bawaan, terbentuk oleh pengalaman di usia dini atau dimodifikasi oleh penyakit atau intervensi psikologis. Akan tetapi, pada suatu periode kehidupan seseorang, kecenderungan tersebut menentukan potensi dan arah dari orang tersebut. Atau, dengan kata lain, kecenderungan dasar adalah salah satu komponen dasar kepribadian seiring dengan karakteristik adaptasi, konsep diri, dasar biologis, biografi objek, dan pengaruh eksternal. Esensi dari kecenderungan dasar adalah dasar mereka di biologis serta stabilitas mereka di antara waktu dan kondisi. Karakteristik adaptasi, yaitu struktur kepribadian yang dipelajari yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Perbedaan yang mendasar antara kecenderungan dasar karakteristik adaptasi terletak pada fleksibilitasnya. Kecenderungan dasar cukup stabil, sedangkan karakteristik adaptasi dapat dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Konsep diri. McCrae dan Costa menjelaskan bahwa konsep diri terdiri dari pengetahuan, pandangan, dan evaluasi tentang diri sendiri, dengan cakupan dari beragam fakta atau sejarah personal sampai identitas yang memberikan suatu perasaan memiliki tujuan dan kesatuan dalam hidup.
B. Komponen sekunder. Dasar biologis, gen, hormon, dan struktur otak merupakan mekanisme biologis yang paling utama dalam mempengaruhi kecenderungan dasar. Posisi dasar biologis ini mengeliminasi peranan lingkungan dalam pembentukan kecenderungan dasar, namun tidak serta menghilangkan peranan lingkungan dalam pembentukan kepribadian. Biografi objektif. Mikre dan Costa mengatakan bahwa biografi objektif adalah apapun yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Biografi objektif menekankan pada apa yang terjadi sepanjang hidupnya, daripada pandangan atau persepsi mereka mengenai pengalaman mereka. Pengaruh eksternal manusia terus menemukan atau berada dalam situasi fisik yang berbeda, dan hal tersebut mempengaruhi terhadap kepribadian manusia tersebut. Cara kita merespon kesempatan dan tuntutan dari konteks merupakan sesuatu yang dibahas dalam pengaruh eksternal. C. Asumsi dasar. Asumsi dari kecenderungan dasar. Asumsi individualitas. Asumsi individualitas menekankan bahwa orang dewasa memiliki rangkaian sifat yang unik, dan setiap orang menunjukkan kombinasi yang unik atas pola sifatnya. Asumsi atas asal. Asumsi atas asal memiliki pendirian yang jelas walaupun cukup kontroversial. Semua sifat-sifat kepribadian adalah hasil dorongan internal seperti genetik, hormon, dan struktur otak. Asumsi perkembangan menganggap bahwa sifat berkembang dan berubah selama masa anak-anak, namun mulai melambat di masa remaja, serta perubahan dalam kepribadian berhenti sama sekali dari awal hingga pertengahan masa dewasa, kira-kira usia 30-an. Asumsi struktur. Asumsi struktur menyatakan bahwa sifat memiliki organisasi hierarkis dari yang sempit dan spesifik ke yang lebih luas dan umum, seperti yang dikemukakan oleh Eysenck. Asumsi dari karakteristik adaptasi. Asumsi mengenai karakteristik adaptasi menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan mengumpulkan pola pikir. Penelitian terkait pendekatan sifat yang digunakan Hans Eysenck, Robert McCrae, dan Paul Costa sangat populer dalam ranah kepribadian. Eysenck, Costa, dan McCrae telah mengembangkan invent kepribadian yang digunakan dengan luas, yaitu Eysenck Personality Inventory dan cabang-cabang lainnya oleh Eysenck tahun 1993 dan NEOP oleh Costa dan McCrae 1985 dan 1992. Sifat telah dikaitkan dengan berbagai hal-hal vital seperti kesehatan fisik, kesejahteraan, dan kesuksesan akademis. Tetapi, sifat juga telah dikaitkan dengan hal-hal yang lebih umum dan terjadi sehari-hari seperti mood. Kritik terhadap teori sifat dan faktor. Seperti teori lainnya, teori sifat dan faktor harus dinilai dari 5 kriteria teori yang bermanfaat. Pertama, dalam kriteria menghasilkan penelitian, teori Eysenck, Costa, dan McCrae harus diberikan nilai yang tinggi. Teori sifat McCrae dan Costa, serta pendukung lainnya dari struktur kepribadian 5 besar, juga telah banyak menghasilkan penelitian empiris. Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa ekstraversi, neurotisme, keterbukaan pada pengalaman, keramahan, dan kesadaran tidak terbatas hanya pada negara-negara barat, tetapi telah ditemukan di berbagai budaya, menggunakan bermacam terjemahan dari NEOP yang telah direvisi. Selain itu, McCrae dan Costa telah menemukan bahwa sifat kepribadian dasar cukup fleksibel sampai usia 30 tahun. Tetapi pada saat tersebut menjadi cukup stabil selama masa kehidupan. Kedua, dalam kriteria apakah teori sifat dan faktor dapat dikaji ulang. Teori sifat dan faktor mendapatkan nilai menengah hingga tinggi. Kebanyakan dari hasil penelitian Eysenck, misalnya penelitian atas kepribadian dan penyakit, belum pernah direplikasi oleh peneliti lainnya. Ketiga, teori sifat dan faktor dinilai tinggi dalam kemampuannya mengorganisasikan pengetahuan. Keempat, teori yang bermanfaat mempunyai kekuatan untuk mengarahkan tindakan praktisi, dan dalam kriteria ini, teori sifat dan faktor mendapatkan kajian yang bercampur. Kriteria terakhir dari teori yang bermanfaat adalah kehematan. Idealnya, teori sifat dan faktor seharusnya menerima nilai yang sangat baik dalam standar ini, karena analisis faktor bertujuan memberikan sedikit mungkin faktor yang dapat menjelaskan. Dengan perkataan lain, tujuan utama dari analisis faktor adalah untuk mereduksi jumlah variabel yang besar menjadi sesedikit mungkin. Pendekatan inilah yang menjadi esensi dari kehematan.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami harap setelah menonton video ini, kalian menjadi lebih paham tentang teori dari McKay dan Costa mengenai kepribadian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.